Om Swastiastu. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dosen atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan di sini nama saya Anak Agung Gede Bagus Mahardika, NIM 1662-12-1106. Di sini judul tugas akhir saya adalah perencanaan dan perancangan retreat center di Ubud Gianyar. Di sini yang terhormat selaku dosen penguji 1 yaitu Bapak Wayan Wirya Sastrawan, kemudian Bapak Kadek Merta Wijaya selaku dosen penguji 2 dan sekaligus dosen pembimbing 1. Kemudian Bapak Gede Surya Darmawan selaku dosen penguji 3 dan sekaligus dosen pembimbing 2. Dalam 15 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang laporan dan akan dijelaskan sebagai berikut. Latar belakang didasari karena adanya perkembangan pariwisata di Gianyar, khususnya Ubud, akan memberikan dampak terhadap penyedia akomodasi. Akomodasinya pun dapat berupa restoran, tempat menginap, maupun tempat untuk melakukan aktivitas wellness. Data dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik Bali, menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan pariwisata terjadi setiap tahunnya. Hal tersebut juga direspon oleh pemerintah setempat dengan dikeluarkannya wacana yang akan mengembangkan pariwisata, khususnya pariwisata dalam bidang wellness. Sehingga Ubud sebagai daerah yang memenuhi kriteria dari pariwisata wellness, salah satu akomodasi yang cocok dikembangkan yaitu adalah retreat center. Retreat center sendiri merupakan suatu wadah akomodasi yang mewadahi kegiatan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas retreat di Ubud masih belum dimanfaatkan dengan maksimal. Retreat masih digunakan sebagai fasilitas penunjang dalam suatu akomodasi, sehingga diperlukan sebuah fasilitas retreat yang menjadikan retreat. Selanjutnya yaitu ada konsep. Perumusan terhadap konsep didasari oleh faktor fungsi, lokasi, aktivitas, dan gaya hidup. Kesimpulan yang didapat adalah suatu konsep yang mampu memberikan penyegaran kembali yang berlandaskan terhadap alam sekitar, sehingga tercipta suatu konsep penyegaran kembali berbasis healing environment, sehingga berpatokan terhadap alam yang berperan besar dalam proses penyembuhan manusia. Dalam hal ini, alam dapat berupa alamiah dan buatan, di mana inti dari konsep ini adalah membangun suasana melalui penyesuaian yang bertujuan. Perumusan terhadap tema didasari oleh keterkaitan fasilitas maupun konsep terhadap alam, sehingga tema harus mampu menyelaraskan hubungan antara aktivitas dengan keadaan alam sekitar. Maka digunakanlah tema arsitektur tropis lembab. Salah satu kelebihan dari tema ini adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara alam sekitar dengan sivitas, yaitu dengan cara semaksimal mungkin memaksimalkan potensi dan kondisi lingkungan setempat. Site plan. Dalam fasilitas retreat center ini, masa bangunan ditempatkan berdasarkan fungsi yang memiliki kegiatan sejenis, sehingga tercipta klaster-klaster yang berupa klaster penunjang, di mana di dalamnya memiliki fungsi yaitu sebagai penunjang. Kemudian klaster penginapan yang berupa fasilitas cottage, selanjutnya yaitu klaster wellness yang berupa fasilitas kebugaran seperti yoga studio, gym, dan spa. Kemudian klaster healness yang berupa fasilitas penenangan diri, yang di dalamnya terdapat retreat area. Kondisi site yang berkontur menyebabkan sirkulasi menjadi dinamis, guna mengatasi kecuraman site. Secara garis besar, penggunaan elemen dinamis bertujuan untuk menghilangkan kesan formal, mengingat fungsi sebagai pusat penenangan diri, dengan orientasi massa yang mengikuti kemiringan kontur dan menghadap ke barat, yaitu untuk memanfaatkan potensi alami site yang berupa Sungai Ayung. Selanjutnya yaitu adalah layout. Di sini, site memiliki luas kurang lebih 98 aro, dengan karakteristik site yang berkontur. Zoning secara garis besar dibedakan menjadi 3, yaitu zona servis, penunjang, dan utama, di mana pada zona utama dibedakan kembali menjadi area semi-retreat dan area VIP retreat. Adapun kegiatan yang dilakukan dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan, sehingga menghasilkan klaster-klaster bangunan yang dikelompokkan berdasarkan sifat dan kegiatan yang sejenis. Sirkulasi dimulai dari entrance, kemudian parkir
yang dibedakan menjadi parkir pengunjung dan parkir pengelola, di mana pengunjung akan memasuki area drop-off dan kemudian memasuki bangunan penunjang, di mana dalam bangunan penunjang terdapat fasilitas berupa lobi, ruang pengelola, galeri, restoran, shop, dapur, dan ruang MEP pada bagian ground floor. Selanjutnya terdapat fasilitas cottage, di mana cottage dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe deluxe dan standar, di mana bagian pusat sirkulasi diwadahi dengan bangunan ballroom yang menjadi titik kumpul pengunjung yang akan menuju fasilitas lainnya seperti fasilitas yoga studio maupun spa. Spa di sini memiliki dua tipe, yaitu indoor dan outdoor, di mana indoor difasilitasi dengan sauna area dan body treatment. Kemudian studio yoga dibedakan menjadi 4 berdasarkan jenis dan spesifikasi yoga yang digunakan, yaitu beginner studio yang dikhususkan untuk yoga yang masih pemula, kemudian healing studio yang diperuntukkan untuk jenis yoga kundalini dan meditasi yoga, kemudian power studio yang diperuntukkan terhadap jenis acro yoga, general studio yang diperuntukkan pada Bikram yoga dan Vini yoga. Kemudian pada bangunan beginner yoga juga terdapat fasilitas gym, klinik, dan locker room. Selanjutnya, memasuki area VIP retreat, di mana terdapat fasilitas penenangan diri berupa Plaza Retreat, Varuna Retreat, dan Goa Retreat, di mana pada area ini, Civitas akan melakukan aktivitas retreat yang sebenarnya dengan difasilitasi tempat tidur bersama berupa dormitori. Aksonometri arsitektural, di mana aksonometri ini menunjukkan bangunan yoga studio beginner, di mana di dalamnya terdapat fasilitas lainnya seperti gym, klinik, dan locker room. Adapun material yang digunakan adalah pada bagian atap, yaitu menggunakan atap sirap bambu, kemudian pada bagian rangka atap menggunakan bambu wulung dan bambu tali. Selanjutnya diikuti pada bagian lantai 2, bagian plat lantai menggunakan kayu laminasi dan bambu tali dan bambu petung. Pada bagian dinding menggunakan jenis bambu anyam dan material kaca. Dan terakhir pada bagian pondasi menggunakan material berupa konkrit dan batu kali. Di mana dengan bentuk atap yang menyesuaikan terhadap fungsi, overstep dibuat lebih lebar dan tinggi atap dibuat lebih rendah, yang bertujuan untuk respon bangunan terhadap sinar matahari pada saat sore hari. Aksonometri struktur. Aksonometri struktur di sini menjelaskan tentang sistem struktur yang digunakan pada bangunan beginner yoga studio. Substruktur struktur yang digunakan pada beginner yoga studio menggunakan pondasi sumuran yang bertujuan untuk respon bangunan terhadap site yang berkontur. Kemudian, superstruktur menggunakan bambu petung sebagai material utama. Kemudian superstruktur di mana struktur atap harus bersifat lentur sehingga digunakan jenis bambu tali sebagai material utama. Aksonometri utilitas. Utilitas pada bangunan sebagian besar memanfaatkan kondisi alam sekitar, khususnya penghawaan dan pencahayaan, sehingga bangunan lebih bersifat terbuka. Adapun utilitas pencahayaan memanfaatkan listrik sebagai cadangan cahaya dan air bersih yang difokuskan terhadap fungsi locker room. Entrance yang bertujuan sebagai penanda, kemudian area parkir diberikan elemen healing berupa penggunaan bebatuan dan pohon sekitar sebagai estetika, dan adanya pond yang akan memberikan efek healing kepada pengunjung secara tidak langsung saat memasuki site. Penerapan terhadap tema tropis ditunjukkan dengan pemilihan material yang berasal dari lingkungan sekitar, kemudian overstep lebar yang bertujuan untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Bangunan yoga studio dihubungkan dengan jembatan, di mana pemisahan massa bertujuan untuk memberikan privasi ke masing-masing studio yoga yang akan berpengaruh terhadap kualitas retreat yang didapatkan. Goa Retreat merupakan fasilitas VIP retreat yang menggunakan bantuan goa sebagai unsur bumi,
yang dimana pohon pada bagian tengah difungsikan sebagai lingga yang bertujuan untuk pemusatan pikiran. Varuna Retreat mempergunakan pohon ketapang dan air sebagai elemen retreat, di mana secara tidak langsung suasana sejuk di bawah pohon akan memberikan efek menenangkan kepada sivitas yang melakukan kegiatan retreat. Plaza Retreat, di mana sivitas melakukan retreat dengan suara alam dan pepohonan sebagai elemen retreat. Infinity Forest merupakan elemen retreat yang ditujukan terhadap pengunjung yang baru memasuki area retreat, dengan efek sprinkler pada pohon yang akan memberikan efek menyejukkan terhadap pengunjung yang lewat dengan embun yang diciptakan secara buatan. Beginner Yoga Studio dengan konsep menghilangkan kesan formal, di mana pada saat tertentu peserta akan berbalik ke arah view positif sehingga akan memberikan kesan baru pada saat melakukan yoga. Dormitory mempunyai konsep kebersamaan, sehingga tempat tidur dijadikan satu sesama peserta dengan konsep mezanin yang bertujuan untuk menghilangkan perbedaan di antara peserta. VIP Retreat Area, di mana pengunjung akan dikarantina selama beberapa hari, di mana selama karantina tersebut sivitas sepenuhnya akan melakukan kegiatan retreat yang berkualitas. Dan selanjutnya yaitu adalah video animasi.